عليهم ولا الضالين. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita biarkan sifat hasad itu menguasai diri kita, wabil khusus bagi para penuntut ilmu. Dengan sifat hasad yang dibiarkan itu ada pada dirinya, menjadikan di antara keburukannya adalah dia tidak menghargai nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Di antara nikmat terbesar bagi para penuntut ilmu adalah nikmat waktu luang. Makanya kita bisa melihat bagaimana begitu menghargainya para ulama salaf terdahulu terkait dengan nikmat waktu luang. Di antara kisah berikutnya akan kami angkat adalah Abu Yusuf Al-Qadhi Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari, ya, muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ya, yang wafat pada tahun 182 Hijriah. Namanya Abu Yusuf Al-Qadhi Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari. Bagaimana dia sangat menghargai waktu sampai di detik-detik menjelang kematiannya, ya, di sisa-sisa nafas terakhirnya itu masih menghargai waktu, sampai-sampai masih ada kesempatan untuk berbicara tentang ilmu menjelang matinya nih, dikisahkan oleh muridnya, ya. Berkata muridnya yang bernama Al-Qadhi Ibrahim ibn Al-Jarrah Al-Kufi, dia berkata, maridha Abu Yusuf, guru beliau bernama Abu Yusuf sakit. Fa'ataituhu a'uduhu, ya, aku mendatanginya untuk menjenguknya. Ya, itu adab, ya, Masya Allah, menjenguk orang yang sakit. Apalagi yang sakit adalah orang yang punya jasa besar terhadap dirinya, sehingga dirinya bisa dikaruniakan oleh Allah mendapatkan ilmu, yaitu gurunya. Kemudian Al-Qadhi Ibrahim bercerita, fawajadtuhu mughman alayya, ya, dan aku mendapati saat aku jenguk dirinya dia lagi pingsan. Ya Allah, Abu Yusuf lagi pingsan. Falamma afaqa, saat Abu Yusuf gurunya ini, ya, yang bernama Abu Yusuf sadar, siuman, afaqa, ya, maka gurunya ini berkata kepada murid yang bernama Al-Qadhi Ibrahim ibn Al-Jarrah. Apa yang dikatakan? Ini dalam keadaan sekarat, jemaah. Saat sadar dari pingsannya, beliau berkata, ma taqulu fi mas'alatin ayyuhuma afdal fi ramyil jimar. Allahu akbar. Bagaimana menurutmu tentang satu permasalahan fikih? Ini bab ilmu tentang masalah fikih ini. Mana di antara kedua perkara yang lebih afdal, ya, dalam urusan melontar jumrah, dalam salah satu ritual ibadah haji, ya, kata gurunya nih, Abu Yusuf yang sedang sekarat nih, yang lagi sakit keras, saat sadar ngomong begitu sama murid yang bernama Al-Qadhi Ibrahim ibn Al-Jarrah. Mana yang lebih afdal dalam satu permasalahan fikih? Apakah dalam urusan melontar jumrah ini yang afdal itu masyian am rakiban? Yang afdal itu apakah dalam keadaan jalan kaki atau sambil mengendarai tunggangan? Tuh, ya, karena ada kalanya Nabi saat melontar jumrah dalam keadaan jalan kaki, ya. Dalam satu riwayat yang lain Nabi menunggangi tunggangannya, ya. Nah, apakah unta ataupun keledai dan sebagainya? Masya Allah, mana yang lebih afdal? Muridnya jawab, ya,
Al-Qadhi Ibrahim Ibn Al-Jarrah menjawab ketika ditanya oleh gurunya yang dalam keadaan yang sakit keras, ya, dia jawab, qultu raqiban, yang lebih afdal dalam keadaan menunggangi kendaraan, wahai guruku. Ya, apa kata gurunya? Gurunya merespon, akhta'ta, kamu salah. Akhirnya dirubah jawabannya oleh muridnya nih, Al-Qadhi Ibrahim Ibn Al-Jarrah. Dikatakan lagi, kalau begitu qultu masyian. Kalau begitu berarti yang afdal adalah jalan kaki. Apa kata gurunya? Akhta'ta, engkau juga masih salah. Masya Allah, subhanallah. Jadi ini butuh perincian jemaah. Mana yang afdal tergantung. Kalau memang seorang saat melontar jumrah dia langsung pergi, tidak disertai dengan berdoa dulu, ya, cuma sebatas bismillah, Allahu Akbar, lempar, ya, udah selesai lontar lempar juga kali kemudian pergi. Itu yang afdal kalau kondisi begitu, raqiban, ya, mengendarai tunggangan, bisa cepat-cepat. Tapi kalau setelah melontar kemudian berdoa kepada Allah, di antara sunnahnya juga begitu, maka yang afdal sambil jalan. Tuh, Masya Allah. Ini detik-detik menjelang wafatnya beliau nih, ya. Kemudian muridnya Al-Qadhi Ibrahim Ibn Al-Jarrah berkata, ketika gurunya ngejelasin tentang hal tersebut, pergilah dia, permisi, pulang. Ternyata saat itu aku tinggalkan beliau, belum sampai keluar dari pintu rumahnya, gurunya meninggal. Allahu Akbar. Luar biasa jemaah. Beliau gak ingin melewatkan sisa-sisa umurnya tanpa diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Sampai kayak begitu jemaah. Al-Imam Ibn Rushd, ya, sahib Bidayatul Mujtahid fi Nihayatul Muqtasid. Beliau ulama yang mengarang kitab Bidayatul Mujtahid, ya, fi Nihayatul Muqtasid. Ini kitab fikih di kalangan madhab Maliki laula akhta, ya, Masya Allah, masyhur. Seumur hidupnya saking menghargai waktunya nih, nggak ingin menyia-nyiakan waktu, karena itu nikmat terbesar khususnya bagi orang yang berkiprah di dalam bidang ilmu, menuntut ilmu ataupun menyampaikan ilmu. Dijelaskan tentang biografinya, sepanjang hidupnya waktu liburnya cuma 2 kali. Subhanallah. Yang pertama saat ayahnya atau orang tuanya wafat, maka beliau libur dalam urusan, ya, yang berkaitan dengan ilmu, nggak ngasih kajian lah gitu, ya, nah, atau nggak hadir ke dalam satu kajian. Masya Allah. Kenapa? Karena dia harus kumpulkan keluarganya untuk ngejelasin masalah waris. Ketika orang tuanya wafat, maka kan diantara sunnah, dan ini masuk kategori sunnah matrukah, sunnah yang udah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Saat terjadi kematian, di antara perkara yang harus disegerakan adalah bagi-bagi waris. Kalau di kita gimana? Tabu gak? Tabu. Dan biasanya tuh yang bikin tertunda-tunda biasanya ibunya itu, atau istri dari rahimahullah, biasanya begitu. Kuburan papa kamu, kuburan adik kamu belum kering, udah mau ngomongin warisan, ya gitu tuh biasanya tuh. Selama ibu masih hidup jangan pernah ngebicarain warisan. Tuh yang terjadi di kita gitu. Padahal sebenarnya perkara yang harus disegerakan saat terjadi kematian itu menjelaskan tentang masalah bagi-bagi waris. Masalah eksekusinya, nanti dijualnya, itu bicarakan lebih lanjut. Mana maslahatnya yang lebih besar. Kalau ditunda nggak masalah. Misalnya cuma satu-satunya warisannya cuma 1 rumah tuh, ibunya juga tinggal di situ. Maldharat kalau langsung dijual. Tunda dulu, tapi masing-masing anggota keluarga yang menjadi ahli warisnya faham dari sejak awal berapa jatah bagiannya. Itu di kita kan enggak, ya? Enggak. Udah enggak faham, ya. Udah gitu juga enggak mau ketika ada bimbingan. Kenapa? Kalau urusan waris nih, kalau diketahui orang ntar diminta lagi macam-macam gitu. Ini terjadi nih, ya, terjadi di kalangan keluarga muslimin di Indonesia begitu. Ya, makanya di negara-negara Islam itu ada lembaga khusus yang membantu tuh, apalagi kalau yang meninggal ini adalah orang kaya. Itu udah terdata tuh berapa harta kekayaannya, berapa bininya. Iya, biar nggak terjadi kezaliman, kan itu.
Orang kalau punya banyak istri, kemungkinan terjadi kezaliman nggak? Iya. Apalagi kalau istrinya yang belakangan tuh, kawinnya diem-diem lagi. Itu tuh. Ya. Poligaminya diem-diem gitu kan. Tiba-tiba begitu dirinya meninggal, wah, bini muda datang tuh. Ya, ke rumahnya, ditemuin oleh istrinya. Ngaku dia sebagai istri keduanya. Gimana kira-kira? Rame. Nggak cakar-cakaran aja bagus itu. Minta jatah, gimana kira-kira? Perang bisa. Kalau negara-negara Islam tuh udah ada lembaga khusus. Kami dapatkan informasi dari salah seorang pengacara yang saat itu Ana dihadirkan untuk membantu menyelesaikan masalah waris, bagi-bagi waris. Dia hadirkan juga tuh pengacara. Tapi Ana bilang, Pak pengacara, antum bicara masalah legalitas ya. Kalau bicara masalah warisnya kita udah sepakat hukum Islam. Jadi yang punya hak bicara Ana. Karena kalau dia bicara juga nanti rancu. Dia pakai hukum perundang-undangan, kompilasi, nanti ujungnya deal-dealan dan sebagainya. Gak manfaat Ana bilang kalau Ana hadir di sini. Tentukan pilihan, mau bicara sudut pandang Islam, Ana bicara. Pak pengacara yang bicara tentang masalah legalitasnya. Tapi kalau mau dicampur adukan nanti punya hak bicara juga pengacara, Ana permisi dia bilang. Ya, dia sampaikan informasi yang berharga juga. Di negara Islam kayak gitu Ustaz. Masya Allah. Itu ya, Masya Allah. Yang kedua, momen di mana Al-Imam Ibnu Rushd beliau libur dalam urusan majelis ilmu adalah saat beliau baru aja akad nikah. Baru nikah. Paginya nikah, itu hari libur dong, jangan kajian dulu. Ya, itu tuh cuma 2 momen tuh beliau libur dalam hidupnya yang berkaitan dengan masalah keilmuan. Ya, momen saat jelasin keluarganya ketika ayahnya atau orang tuanya meninggal tentang masalah waris, itu pun masih kaitannya dengan ilmu juga sebenarnya. Yang kedua saat beliau nikah, otomatis malam libur gitu. Ya Allah, kayak gitu coba. Saking menghargai waktu jemaah dan keutamaan dari majelis ilmu. Gimana nggak utama nih, malaikat cuma kan bicaranya itu gaib nih. Ini pembicaraannya nih keimanan nih. Yakin nggaknya nih bergantung keimanan kita. Nih sekarang hadir para malaikat yang Allah tugaskan. Ya, untuk mencatat nama-nama siapa nih yang hadir. Masya Allah. Kan gitu ya, Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara bentuk-bentuk para ulama terdahulu ya yang mereka begitu amat sangat menghargai waktu. Begitu juga Rasul kita Muhammad SAW tentunya adalah orang yang paling menghargai waktu. Ya, di saat beliau bermajlis, di sisi lain lisannya itu senantiasa beristighfar. Sehingga sahabat sampai ada ngitungin tuh paling enggak 100 kali itu beristighfar di dalam perkumpulan bersama sahabat. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Masya Allah, luar biasa jemaah. Ya Allah, ini luar biasa jemaah rahimanallah wa iyyakum. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan ya, keburukan dari hasad yang jika ini menjangkiti orang-orang yang mereka sebenarnya adalah para penuntut ilmu, ini musibah. Karena keburukan yang ke-8 adalah sesungguhnya hasad itu bisa menyebabkan dirinya memandang rendah terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Iya. Fokusnya ke orang gitu loh. Ya, dia selalu fokuskan kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, otomatis dia nggak menghargai nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, Masya Allah. Dia selalu pencapaian yang dia dapatkan, yang dia raih itu selalu kurang gitu loh. Selalu kurang, gak puas. Kenapa? Karena dia melihat tuh selalu kenikmatan orang yang dia hasati menjadi fokusnya. Makanya kan di antara terapi untuk menjadikan kita pandai bersyukur, sehingga kalau udah pandai bersyukur, mudah-mudahan tidak terjangkiti atau tidak dikuasai oleh sifat hasad. Di antaranya Nabi katakan, unzuru berkaitan dengan masalah kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada orang lain. Unzuru ila man huwa min asfala minkum. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum ay kama qala. Lihatlah ya orang-orang yang berada di bawah kalian terkait dengan nikmat-nikmat dunia. Sehingga kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya.
Emang motor kita nih motor lama, mobil lama gitu ya. Tapi kita lihat ini bawah kita nih, dia nggak punya kendaraan tuh, Masya Allah. Begitu juga yang nggak punya kendaraan, dia melihat orang-orang yang ternyata nggak bisa untuk berjalan, Masya Allah, cuma bisa di kursi roda. Yang di kursi roda dia lihat yang di bawahnya. Ada orang yang stroke yang cuma bisa ya berbaring di tempat tidurnya, yang hanya bisa mengedipkan kedua matanya saja tuh. Yang kondisinya begitu pun dia harus bersyukur. Kenapa? Masih diberi kesempatan ya untuk hidup. Dengan sabarnya dia, maka dia akan meraih pahala yang tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi jangan dibalik. Kalau kaitannya dengan dunia, lihat yang di bawah kita. Untuk urusan akhirat, lihat yang di atas kita. Kita ini salah konsep. Giliran urusan akhirat kita ngelihat yang di bawah kita. Akhirnya nggak ada akselerasi peningkatan dari sisi amal saleh. Ente kenapa nggak ngerjakan sholat qabliyah subuh? Tuh. Kenapa nggak kerjakan rawatib qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur? Ya ini diantaranya kalau kita maksimalkan, dibangunkan istana di surga, kan gitu ya, yang 12 rakaat tuh. Apa kata dia? Wah, masih mending anak Ustaz. Anak masih sholat wajib tuh, lihat. Sahib-sahib kita kagak sholat tuh. Salah konsep. Dia ngelihatnya yang di bawahnya untuk perkara akhirat. Harusnya lihat yang di atas. Jadi ada keinginan kuat untuk terus memacu dirinya, meningkatkan amal saleh. Nah urusan dunia, lihat yang di bawah. Jadi kita pandai bersyukur, terhindar juga dari sifat hasad. Kita suka salah konsep gimana? Ya, konsepnya benar, nempatinnya salah. Ya Allah. Keberapa sekarang? 9. Hasad merupakan, ya tadi Anda sudah sampaikan, akhlakun madmumah. Ya, ini akhlak yang tercela. Ya, bentuk ketercelaannya apa sih? Ya selalu ngepoin nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Sekuat tenaga dia cari tahu tuh, ya Allah. Ya, yang bahkan nggak sedikit di antara mereka sampai-sampai melakukan tindakan untuk merendahkan diri orang yang dihasati. Ini kan buruk banget jemaah. Subhanallah. Ya, kemudian yang terakhir, yang ke-10, jika orang hasad merasa dengki kepada seseorang, taib, maka ketahuilah hakikatnya orang yang didengkiinnya itu dia akan mengambil kebaikan-kebaikan dari orang yang hasad kepada dirinya di hari kiamat. Jadilah dia orang yang muflis, bangkrut. Ya Allah, hati-hati jemaah. Makanya hasad ini penghancur amal. Ya. Kemudian kesalahan yang harus dihindari oleh para penuntut ilmu. Karena kalau ini justru dilakukan, terhalang dia untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Di antaranya adalah berfatwa tanpa ilmu. Ya Allah. Jadi hendaklah kita takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, agar jangan sampai kita bicara kecuali berdasarkan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya Allah. Janganlah engkau berbicara sesuatu yang tidak engkau ketahui ilmunya. Sesungguhnya as-sam'ah, pendengaran, al-basar, penglihatan, dan juga hati kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau udah bicara agama menurut Allah di dalam Al-Qur'an, ya, menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu. Jangan menurut saya, ya Allah. Subhanallah. Banyak gak orang-orang yang seperti ini sekarang? Banyak. Ya, cuma bermodalkan pengalaman religiusnya yang dia tinggalkan dunia kelamnya di masa lalu. Kemudian dia bertobat kepada Allah, dia berani tampil tuh untuk jadi dai. Itu kan yang terjadi kan? Ya Allah. Itu jemaah. Ditanya tentang agama, gengsi ntar kalau bilang nggak tahu gitu kan. Makanya sekenanya aja. Apa aja dia jawab tuh. Ya, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Itu yang terjadi. Menyesatkan umat. Na'udzubillah. Ya, cuma bermodalkan
kehebatan di dalam berbicara atau retorika. Ini terjadi sekarang tuh begitu. Ya. Artis-artis yang baru hijrah kan kesibukannya harusnya ngapain? Nuntut ilmu. Enggak. Buat majelis. Subhanallah. Ini coba. Ya Allah, makanya yang muncul apa? Musik halal tuh. Itu. Produk-produk itu begitu. Berbicara ya tidak atas nama ilmu. Bukan dengan ilmu. Ya Allah. Taib. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini beliau jelaskan, ini bentuk kejahatan terbesar seorang hamba kepada Rabb-Nya. Ya, di saat dia berbicara tentang masalah agama ya yang dia tidak mengetahui hukumnya. Masya Allah. Dia berbicara sesuatu bahwasanya ini haram padahal dia nggak mengetahui hukum Allah tentang hal tersebut. Ya, Masya Allah. Ini kejahatan dan adab yang jelek terhadap Allah. Karena yang dibicarakan sebenarnya mengatasnamakan siapa? Allah. Berat jemaah. Ya, Masya Allah. Na'udzubillah wa nasallallahu alaihi. Kita lanjut yang berikutnya biar kita bisa selesaikan. Ya. Perkara berikutnya yang harus kita jauhi, kesalahan-kesalahan bagi para penuntut ilmu. Yang keberapa? Ketiga ya. Adalah membiarkan sifat kibir menguasai dirinya. Penuntut ilmu dikuasai oleh sifat sombong. Makanya di antara penghalang ilmu sampai kepada diri seorang, khususnya para penuntut ilmu, adalah adanya sifat sombong pada dirinya. Ya, karena sombong ini Nabi jelaskan yaitu al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Ya, disebut sombong ketika seorang suka menolak kebenaran dan meremehkan atau merendahkan. Nggak ada yang lain apa temanya. Padahal fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Dia udah tahu, udah pernah dengar, tapi diingetin lagi. Itu bermanfaat. Makanya ulama-ulama terdahulu itu untuk mengulang-ulang kitab yang sudah beliau bahas, beliau kaji bersama para masyayikhnya. Itu ada yang sampai 70 kali, 100 kali. Itu. Masya Allah. Sampai kayak begitu ya. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan yang seharusnya dijauhi oleh para penuntut ilmu, yaitu fanatik terhadap madhab. Ya. Jadi bermadhab silakan. Ya, bermadhab silakan, tapi kalau fanatik, nah ini yang jelek. Ya. Nah. Taib. Dan ini yang pada akhirnya menjadikan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ya Allah. Ya. Kita disuruh fanatik kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada madhab. Makanya termasuk perkara yang buruk ketika seorang fanatik terhadap madhab, dan di antara keburukannya adalah itu akan mempersulit dirinya di dalam menjalankan syariat Islam atau ajaran Islam. Hanafi sampai mati Syafi'i itu iya. Coba berangkat umrah gitu ya, atau haji. Syafi'i gimana? Bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya atau suami istri batal kan? Kelar gak kira-kira tuh tawafnya? Gak kelar cuma kan begitu ya. Masya Allah. Jadi jangan fanatik terhadap madhab. Silakan bermadhab, tapi jangan kemudian fanatik terhadap madhab. Karena ini perkara yang merupakan bentuk kesalahan para penuntut ilmu. Taib. Kemudian yang kelima, merasa mampu, merasa berilmu sebelum dirinya layak untuk menyampaikan ilmu. Ya tadi itu fenomena Ruwaibidah. Ya, orang-orang yang jahil tapi dijadikan sebagai tempat untuk bertanya tentang masalah agama. Ya Allah. Ya, orang ini begitu cepat merasa takjub dengan dirinya, padahal dirinya sebenarnya belum mampu, belum memiliki kapasitas untuk menyampaikan ilmu. Dan ini adalah kesalahan bagi para penuntut ilmu. Ya.
Karena hal ini dijelaskan oleh beliau menunjukkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan dirinya. Ya, Masya Allah. Jadi dia merasa terpukau dengan kemampuan dirinya yang sebenarnya belum layak, jemaah. Nah, akhirnya ujungnya keburukannya adalah sangat besar terjadi. Orang yang kayak begini berbicara ya atas nama Allah tanpa didasari ilmu. Masya Allah. Taib. Kemudian yang keenam ya, suudzon. Nah, di antara perkara yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu dan hakikatnya buat kita semua adalah buruk sangka. Ya, buruk sangka kepada orang lain. Ya, orang lagi berbuat amal saleh dikatakan paling buat riya tuh sedekahnya. Ya Allah. Ya, padahal urusan riya atau enggak ini urusan pribadi, urusan hati manusia. Kalau hal itu ditujukan untuk mengoreksi dirinya, maka bagus. Tapi kalau buat orang lain, kita nggak tahu nih amalnya hati masalahnya. Tidak setiap orang yang memperlihatkan amal saleh atau ibadahnya otomatis dia kategori riya. Kan banyak syiar-syiar yang memang nggak mungkin kita sembunyikan. Ya. Nah, lagi-lagi nih kita salah nempatin. Kenapa nggak hadir ke majelis ilmu? Biasanya kan rajin. Takut riya Ustaz. Ya Allah. Ini syiar memang harus kelihatan. Kenapa antum kok udah nggak kelihatan lagi sholat berjamaah, akhi? Karena sholat di rumah, Ustaz. Kenapa? Ya, bukankah laki-laki sholat di masjid kecuali dia memiliki uzur syar'i? Ya, apa dikatakan? Ana takut riya, Ustaz. Ini nggak pada tempatnya, jemaah. Ini syiar yang memang harus ya kelihatan, otomatis kelihatan. Ya, tayyib. Jadi ini beberapa perkara yang masuk kategori kesalahan-kesalahan bagi para penuntut ilmu yang menjadikan kalau dirinya tidak berusaha untuk menjauhinya, maka menjadikan penuntut ilmu ini terhalang dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi sebenarnya poin-poin pembahasan di dalam Kitabul Ilm yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berisikan tentang yang sudah kita bahas, dan ini adalah termasuk akhir bahasan. Di samping ya tambahan berikutnya, beliau memberikan panduan tentang kitab-kitab atau referensi yang seharusnya bagi para penuntut ilmu ini mengkajinya. Ya, terangkum di dalam beberapa kategori, di antaranya kitab akidah. Nih, poin-poin ilmu pokok nih. Ini ilmu-ilmu pokok. Karena ada yang disebut ilmu pokok, ada yang disebut ilmu alat. Kalau ilmu alat itu penunjang untuk bisa mengantarkan kita memahami yang pokok. Ya, nah ilmu pokok itu ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah. Kalau bicara akidah luas, termasuk tauhid bahasannya juga tuh. Akidah ini masalah keyakinan yang terangkum di dalam rukun iman. Makanya di antara buku yang masya Allah bagus luar biasa dan diakui ini di kalangan para asatidzah, para ustadz, buku yang ditulis oleh guru kita tuh, ya. Ustadz Dr. Firanda Andirja, syarah rinci rukun iman, 2 jilid, 1 jilidnya hampir 700 halaman. Berarti total hampir 1500 halaman ya. 2 jilid cuma bicara tentang 6 rukun iman. Allahu Akbar. Ana berikan materi ini di daerah Tangerang. Ya, Masya Allah. Itu sudah masuk pertemuan ke-15, baru menyelesaikan rukun iman yang pertama kepada Allah. Masya Allah. Rinci luar biasa. Ya, sejauh yang Anda ketahui ini termasuk kitab yang paling rinci, yang panjang lebar membahas tentang masalah rukun iman, menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Masya Allah, luar biasa. Kan begitu ya, ulama-ulama besar itu begitu, jemaah. Kitab Ad-Da' wa Dawa yang tebal itu, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu sebenarnya jawaban beliau terhadap satu pertanyaan yang diajukan. Satu pertanyaan jadi satu kitab. Luar biasa ya. Nah, di antara kitab-kitab akidah, materi-materi keilmuan atau keilmuan-keilmuan yang merupakan masuk kategori pokok untuk kita pelajari, di antaranya yang pertama adalah hal-hal yang membahas tentang masalah akidah. Kalau akidah ini ya secara umum tentang rukun iman, keimanan kepada Allah, malaikat, kitab sucinya, para nabi, kemudian hari kiamat, dan terakhir tentang qada dan qadar. Masya Allah.
Ya, di antara kitab-kitabnya apa aja? Beliau berikan panduan bertahap nih, dari yang tipis, dari yang hanya sebatas mukhtasar atau kutaib, buku-buku kecil seperti Salasatul Usul atau Al-Usul Al-Thalathah, ya, 3 landasan utama, Al-Qawaidul Al-Arba', ya, 4 kaidah untuk memahami tentang kesyirikan, kan gitu ya. Kemudian ada juga Kasyfus Syubhat, ya, untuk membongkar syubhat-syubhat di dalam beragama, Masya Allah. Kemudian juga beranjak pada kitab yang lebih lengkap lagi, Kitabut Tauhid. Oh, Masya Allah. Ini tadarruj, ada tahapannya, sistematis. Sebagaimana kita nih di masa kecil, ya, diawali ketika lepas ASI atau dikombinasikan selain ASI, mulai dikasih makanan tambahan. Mulai kan dikasih bubur, dikerokin pisang. Kan nggak langsung dikasih ketoprak kita, ya, kalau lodan. Nah itu sama nih, keilmuan begitu juga nih. Kitab akidah diawali, itu dia yang ringan-ringan dulu, masuk pada yang lebih kompleks lagi, yang membahas tentang tauhid al-asma wa sifat. Dan mempelajari tauhid al-asma wa sifat ini bukan susah, nggak susah. Apalagi para ulama ngasih kaidah-kaidah yang memudahkan kita memahaminya, cuma butuh konsentrasi. Makanya ada al-aqidah al-wasithiyah. Yang lebih penjabarannya lebih rinci lagi adalah kitab Al-Hamawiyah. Kemudian kitab At-Tadmuriyah, Masya Allah. Ya, kemudian ada juga Aqidah At-Tahawiyah. Ya, kemudian syarahnya, Masya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kitab tentang ilmu tafsir, bidang tafsir. Ini keilmuan yang pokok untuk kita pelajari. Karena yang kita pelajari adalah masdarul ilm, sumber ilmu, yaitu Al-Quran. Maka belajar tafsir, ini keilmuan pokok. Ya, di antara rujukannya adalah tafsir Al-Quranul Azim, karya Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, bahkan sekarang sudah ada ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Safir Rahman Mubarakfuri bersama timnya. Ya, yang kalau nggak salah sudah ada terjemahannya, ya. Masya Allah, itu luar biasa. Sahih tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi diambil periwayatan yang sahih saja, diseleksi oleh Syekh Safir Rahman Mubarakfuri. Ini ulama India nih, Masya Allah. Ya, atau kitab tafsir yang simple, yang kalangan awam ini mudah memahaminya, sampai sesuai dengan apa yang menjadi nama tafsir tersebut, Taisirul Karimir Rahman, ya, fi tafsir Kalamil Mannan, yang ditulis oleh gurunya Syekh Utsaimin, ya, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di, atau dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Itu tafsir yang simple, ya. Makanya seharusnya kita nih punya tuh di rak-rak buku kita, di rumah kita tuh ada tafsir As-Sa'di. Dan alhamdulillah kalau nggak salah juga sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Begitu juga, ya, yang lainnya, ya, kitab Adwaul Bayan, Masya Allah. Ini kitab tafsir yang ditulis oleh, ya, Syekh Muhammad Asy-Shinqiti, Masya Allah. Kemudian juga keilmuan yang pokok untuk kita pelajari, beliau jelaskan, yaitu ilmu yang berkaitan dengan al-hadis, masalah hadis. Ya, kitab rujukannya diantaranya adalah yang ringkas dulu nih, yang Madarul Islam, ya, ajaran Islam secara umum, ya, ada dibahas di kitab ini secara umum. Ketika orang memahami kitab ini, maka dia memahami Islam secara global. Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis, kumpulan 42 hadis yang para ulama katakan, ya, Islam secara global. Kalau kita belajar Arba'in An-Nawawiyah, kita faham tuh. Makanya ada seorang syekh, dia mewajibkan bagi para muridnya, termasuk juga sopir-sopir yang dari Sudan, yang dari mana, untuk berguru pada dirinya, ya, membahas kitab Arba'in Nawawi. Syaratnya mereka mau menghafal matan-matan hadisnya, mereka penuhi. Saat selesai kitab tersebut dibahas, dikaji bersama syekhnya sebanyak 42 hadis, apa komentar mereka? Kita seperti orang yang alim. Karena apa? Jadi faham gitu, ya, faham dengan pemahaman yang baik. Makanya itu kitab yang Masya Allah, ya. Itu juga kitab Umdatul Ahkam atau kitab Fathul Bari yang lebih luas lagi bahasannya tentang masalah hadis, ya, Masya Allah. Kemudian di bidang apa lagi yang perlu kita pelajari yang merupakan ilmu pokok? Itu di bidang fikih, yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum halal haram,
ya wajib, sunnah, mubah, yang berkaitan juga masalah ibadah. Ini kan penting, wajib kita ilmui. Di fikih dipelajari tentang bagaimana tata cara ibadah, ya, bab bersuci, bab ibadah, salat, bab dalam urusan rumah tangga, al-munakahat akan dibahas juga. Cuma jangan loncat-loncat. Ini bab munakahat aja belum kelar, udah minta bab ta'addud. Ini juga nggak bagus. Jadi ada tahapan. Ya, kitab fikih ini di sini banyak tuh beliau jelaskan. Di antaranya Adabul Masyi ila Salah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Begitu juga kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisaril Muqni karya Al-Imam Al-Hijawi. Ya, dan kitab-kitab lainnya, di antaranya Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah. Termasuk juga kitab Faraid, beliau jabarkan tuh. Ya, Masya Allah. Baru kemudian kitab-kitab penunjang yang disebut dengan ilmu alat. Ya, di antaranya dalam disiplin ilmu lughah, ilmu bahasa, nahwu, sharaf, matan al-ajru, miyah. Itu yang membahas tentang masalah nahwu, Alfiyah Ibnu Malik dan sebagainya. Ya. Begitu juga kitab sirah, perlu dipelajari. Ya, Masya Allah, ini perlu dipelajari. Cuma memang termasuk juga ilmu tajwid, itu ilmu penunjang tuh. Cuma para ulama ngasih juga batasan, jangan kemudian terlalu disibukkan dengan ilmu-ilmu penunjang sehingga melupakan ilmu-ilmu yang pokok. Kan banyak orang tuh, para penuntut ilmu yang salah dia. Cara, ya, step di dalam menuntut ilmu, fokus tajwidnya tuh, Masya Allah. Tafsirnya nggak pernah dibahas, nggak pernah dia dalami. Kita khawatir nanti sebagaimana Nabi ingatkan, ya, aktsarul munafiqi fi ummati qurra'uha, ay kama qala. Kebanyakan orang-orang munafik dari kalangan umatku itu berasal dari para penghafal Al-Qur'annya. Kalau mereka hanya menyibukkan diri hanya di bidang ilmu penunjang, tajwidnya sampai ngelotok, ya terus dia bahas, terus dia kaji. Kandungan makna ayat yang dia baca nggak pernah dia pelajari. Ngeri. Apalagi kita mengetahui sejarah orang-orang Khawarij, banyak di antara mereka yang hafizul Quran, hufadzul Quran, yang sampai para sahabat minder kalau ngelihat bacaan Al-Quran mereka, tahajudnya mereka, puasa sunnahnya mereka. Tapi Nabi sifati, ya, bacaan Al-Quran mereka cuma sampai mana? Kerongkongan, jemaah. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat kajian kita di malam hari ini. Dan untuk berikutnya sebenarnya cuma berisikan pertanyaan dan juga jawaban, ya, metode tanya jawab, ya. Jadi sebenarnya kita mencukupkan pada panduan yang beliau berikan, ya, pada bab yang sudah kita bahas di malam hari ini. Taib. Nah, selebihnya adalah berisikan tentang masalah tanya jawab yang disampaikan kepada beliau dan kemudian beliau sampaikan jawabannya. Allah a'lam bishawab. Ini bisa Anda sampaikan. Indakum soal, antum punya pertanyaan atau ada koreksi, fadhal, sebelum Anda tutup. Ya, anggap rapelan juga karena sebulan Anda nggak hadir, ya. Minta maaf, ya. Ya Allah, karena memang lagi musim banyak orang sakit, ya. Masya Allah, udah mau berangkat keluarga sakit, ya. Qadarullah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.